Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intiba' wal ibadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhi mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa aqribna min nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلك الفتوح والمعطف والنصوح سواء القلب والجسد والجسم والروح بجسم بالروح. نسألك العلم اللدني والمخلوق الصبي الهدي يا وهاب يا ولي آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, terkhusus kepada jajaran takmir, terkhusus kepada jajaran takmir masjid, musola apa? Al-Murtaji, segenap pengurus, imam rawatib, yang saya muliakan, yang saya hormati, seluruh ibu-ibu ini hadrohnya grup napa niki? Masya Allah. Terkhusus kepada grup hadroh Hidayatul Ummah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya minta maaf ngapunten kang kathah rondo telat nggih. Karena tadi saya ada acara di Rengel, ternyata macet. Grup nopo itu trek-trekan sepeda motor nonton loh, kan ada apa namanya sepak bola ada di stadion sana, jadi macet mandek jelek juga. Kebetulan hari Ahad karena jalur itu apa padat sehingga tidak sesuai sasaran. Tadi saya minta maaf, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. Langsung saja terkait dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terkait kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragama Islam. Maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang beragama Islam. Itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala niku kuwatah boten saged dihitung. Kalau kita mau lihat angka niku lho paling pol pinten lho? 0, berapa nol-nolnya itu? Berapa digit angka itu? Nah, sak pol-pole angka niku tidak akan pernah bisa membatasi jumlah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya napa, Beb? Saking kathah watah ini nikmat Gusti Allah. Itu Allah Ta'ala nyatakan sendiri di dalam Al-Quran. Kita hafal semua ayatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba ngitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking kathah. Kita tidak usah jauh-jauh nikmat kemana-mana, yang ada di dalam diri kita saja itu. Tidak usah banyak-banyak. Ambil satu nikmat mata, bentuknya segini,
tapi kita bisa melihat jutaan warna apa wae saged ketinggalan. Kita bisa melihat sejauh pandang mata kita. Tangi turu melek noleh sebelahnya ketok bojone sing ganteng, istrinya yang masih cantik, niku kan nikmat. Coba kita bayangkan, tiba-tiba ketika kita tidur, tangi turu moro-moro peteng, tiba-tiba gelap, kita tidak bisa melihat. Setengah mati, gini betul? Setengah mati. Dan itu baru satu nikmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita bahas gak selesai, sehari tidak bisa kita membahas nikmatnya Allah. Baru berupa nikmat mata. Belum yang lain di dalam tubuh kita. Terus kita dapat nikmat Allah Ta'ala, kita tidak mensyukuri. Diparingi nikmat kali Gusti Allah, kula panjenengan boten syukur. Terus apakah pernah nikmat itu terus dicabut? Diberhentikan? Nanti apa betul? Boten. Diparingi nikmat, kula panjenengan niki yo tiang-tiang sing kathah sambate sambat tok. Syukure boten tahu. Nggak pernah syukur, tapi sambat tok. Kita dikasih nikmat nggak bersyukur, tidak terima kasih gitu. Nggak pernah Allah Ta'ala terus memberikan nikmat kita. Kita dapat nikmat satu, kita nggak syukur, digerojok nikmat malih, gitu loh. Dikasih nikmat lagi, nggak syukur, dikasih terus begitu. Pernah kita misalnya tangi turu sambekan, lah kok nggak syukur, tambah malah maksiat. Pernah kita diberhentikan, oh kurang ajar hambaku ini ya, tak kei ambekan nikmat, gak syukur, tambah maksiat be aku kurang ajar be aku. Oh ning ngono tak endekno 2 detik atau 2 detik, 5 detik ambekannya. 5 detik wis megap ngos-ngosan, setengah mati wisan. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah seperti itu kepada kita. Makanya kita punya Tuhan itu sebaik-baik Tuhan. Tidak ada yang paling baik kepada kita seperti Tuhan kita kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini nek kula terangaken nikmat Gusti Allah niki kuwatan. Yang saya mau garis bawahi, dari sekian nikmat iki lho sing kathah, nikmat terbesar yang paling Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Jenengan misalnya diparingi nikmat kuwabe nikmat, kabeh diparingi. Biasanya isi nikmat niku lah urusane perkara niki. Napa jenenge? Duit niki nggih. Misalnya jenengan diparingi sugih. Sak donya niki milik kita misalnya. Seluruh dunia ini milik kita. Kalau kita minta umur berapa? 1000 tahun. Oke, diparingi Gusti Allah 1000 tahun. Seluruh dunia milik kita, umurnya 1000 tahun. Tapi jenengan naudzubillah min dzalik misalnya. Tiang ini kuau boten diparingi nikmat Islam. Seneng kapan sih 1000 tahun. Setelah itu dia kemana? Sedo meninggal, masuk di alam barzakh, ditandangi sampai malaikat. Belum nanti ketika semuanya dibangkitkan hari kiamat, dibangkitkan pindah alam di akhirat. Di sana dia nanti masuk neraka. Sampai kapan masuk neraka? Selama-lamanya. Gak ono mandek. Kita mau bandingkan selama-lamanya nanti disiksa sama Allah Ta'ala sama 1000 tahun nikmat di dunia. Tidak ada bandingannya. Kalau kita diberi semua nikmat sama Allah tapi tidak diberi nikmat Islam, tetap tidak akan pernah bahagia kita. Karena ketika kita meninggal, kita nanti di akhirat selama-lamanya disiksa. Karena kita tidak punya nikmat Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sudah makhluknya Tuhan ini kan banyak. Kita dipilih sama Allah jadi makhluk yang bernama manusia. Jalan yang misalnya duduk menungso. Nek kewan misalnya sapi, ya mungkin gak teng musola mriki, dikandangi paling saiki kula panjenengan. Boten saged pengajian, boten saged tumut pengajian dikandangi. Disuruh bajak sawah. Alhamdulillah kita dijadikan manusia lah, manusia kata. Kita dijadikan manusia yang beragama Islam. Pernah ada cerita, ini nikmatnya Islam luar biasanya. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin kalau tidak salah. Pernah ada seorang wali ini tiang soleh. Tiang soleh ini kuau ditakdir haji kali Gusti Allah.
Dia berangkat haji, dia melakukan amalan ritual haji sampai ritual inti haji yaitu wukuf ada di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu pemandangannya luar biasa. Tidak bisa dibedakan, gak bisa dibedakan. Endi sing sugih, endi sing melarat, mana yang punya status sosial yang tinggi, di pejabat, di rakyat biasa, tidak bisa dibedakan. Anggone podo, kelambine podo, tidak ada yang bisa dibedakan saat itu. Itu gambaran nanti kita di mahsyar. Podo kabeh dari siji. Tidak ada yang membedakan kita kecuali amal. Nah, orang soleh tadi yang ketika dia wukuf di Arafah, dia melihat pemandangan luar biasa begitu. Beliau berpikir ini tidak akan pernah bisa mengumpulkan mereka kecuali nikmat Islam. Sehingga beliau tersentuh hatinya sampai nangis. Beliau berucap bersyukur dengan nikmat Islam dengan kalimat Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Artinya ngoten, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan cukup nikmat Islam itu sebaik-baik nikmat dari Allah Ta'ala. Masih senajan Gusti Allah boten maringi nikmat sak lintunipun, tapi diparingi nikmat Islam terus cukup, alhamdulillah, saya senang. Beliau mengucapkan kalimat itu, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Singkat cerita, selesai haji, tahun depan ditakdir malih haji. Sampai ketika wukuf di Arafah, beliau melihat pemandangan itu tersentuh hatinya, sampai beliau mengucapkan kalimat yang sama, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Dan dikit yang soleh wali, beliau mendengar suara tanpa wujud, bahasanya itu hatif. Riwayat lain mengatakan mimpi. Beliau dikatakan begini oleh para malaikat, tiang sing soleh, awakmu sing ngomong mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala ni'matil Islam tahun yang lalu, loh kami para malaikat loh nulis ganjarannya sampai saiki gak barbar. Itu yang tahun lalu loh Bu. Beliau mengucapkan bersyukur atas nikmat Islam. Loh niku para malaikat nyatet ganjarannya sampai setahun itu belum selesai nulis ganjarannya. Ditegur oleh malaikat, apa awakmu ngomong maneh? Bahasane rupane malaikat ngasel-ngaseli awakku wae. Musing ganjaran musing tahun wingi durung bar, nyatet durung bar. Kok kamu membaca kalimat itu? Penting itu kalimatnya dihafalkan. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kadang-kadang kita tuh diangen-angen mau tidur, biasanya ra iso turu, ketap-ketip, kita syukur sama Allah Ta'ala. Ngangen-ngangen alhamdulillah Gusti Allah jenengan dadosaken kula niki tiyang sing Islam, alhamdulillah terima kasih banyak. Nek perlu sampai nangis jenengan. Kalau jenengan bisa merasakan itu, dapat ganjaran tidak akan pernah berhenti. Setiap detiknya malaikat yang menulis amal baik, mencatat amal baik untuk kita, hanya karena kita bersyukur atas nikmat Islam. Kadang-kadang kita ini keterlaluan memang. Nggih kula niki kadang-kadang kita ini kadang tertipu dengan nikmat yang biasa-biasa. Nikmat niki wau, nggih, duwe. Seret duwike pomene corona ngene dodolanku sepi sambat, kok nangis sampean. Nonggo sampai 5 tonggo sampai sambat curhat. Gak perlu ngono sih, kadang-kadang nulis di status WA, sing duwe Facebook, gambarane emosi nangis niku lho. Jejer sampai pitu. Sambat kok. Tapi kadang kita nggak pernah bersyukur pada Allah Ta'ala. Ini nikmat harta uang, ini nikmat sing kerucun, kelas-kelas biasa ini. Padahal Allah Ta'ala sudah kasih nikmat kita yang luar biasa. Kita kadang malu, sudah dikasih nikmat yang besar, tidak dikasih nikmat yang kecil tok lo sambat. Kita lupa sama Allah Ta'ala. Jangan-jangan nanti Allah murka sama kita. Kita hamba kurang ajar ini. Tak kayak nikmat sing paling gede wisan. Gak dikei nikmat sing ini tok lho. Pengumuman seakan-akan saya itu Tuhan yang zalim sama dia. Seakan-akan saya itu Tuhan yang jahat sama dia. Hati-hati nanti kalau kita seperti itu, jangan-jangan dicabut nikmat Islam dari diri kita. Nauzubillah min dari nikmat. Kita jadi hambanya Allah yang Islam. Alhamdulillah kita syukur. Kita rasakan sore hari ini. Kita menjadi hamba yang luar biasa. Banyak orang di sana yang tidak dapat nikmat Islam. Kita dapat nikmat itu tanpa pernah kita meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terangkan panjang lebar, alhamdulillah kita bersyukur. Syukur terus alhamdulillah nganggur. Kadang-kadang kita nggak ada apa-apa kerjaan, ambil masak kadang-kadang. Rasakan nikmat Islam itu.
Kalau jenengan bisa merasakan nikmat yang besar, nanti nikmat yang kecil-kecil itu katut. Nanti diberikan kehidupan yang sejahtera, rizki yang lancar, itu katut, semuanya nanti katut. Kalau kita bisa merasakan nikmat yang besar, kalau kita syukur sama Allah, seakan-akan Gusti Allah niki ngoten, hambaku, tak kayak nikmat segede dirasakno terus, padahal gak tak kayak duit, padahal tidak saya berikan kehidupan yang sejahtera, tapi syukur ambil nikmat Islam. Nah, saya tak toto nih uripe, sekarang tak toto nih rizki nih. Nah, begitu nanti insya Allah. Coba kita hadirkan. Kalau enggak mungkin. Ini para ulama yang ngomong begitu. Kita syukur atas nikmat Islam, merasakan nikmat Islam, semuanya nanti katut sakabehane, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Terus yang kedua, nikmat terbesar setelah nikmat Islam dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nikmat ini Bu, yang iri sama status kula panjenengan dados umat Kanjeng Nabi. Sing iri niku mboten sekelas manusia biasa. Nabi, sekelas Nabi, tidak ada derajat makom yang melebihi kedudukan Nabi. Paling tinggi itu kedudukannya para nabi. Lu Nabi Musa niku lu iri. Ketika dia melihat ini zamannya Nabi Musa, Kanjeng Nabi dereng lahir. Masih zamannya Nabi Musa itu. Dia ketika melihat Allah Ta'ala persiapkan nikmat yang luar biasa, ini kok nikmat seperti ada Allah Ta'ala mau memanjakan sekelompok manusia ini. Akhirnya dia tanya, ya Allah itu nikmat untuk saya tak sama umatku? Oh bukan Musa, bukan. Itu bukan untuk kamu sama umatmu, itu untuk umatnya Ahmad. Terus ningali malih nikmat yang luar biasa. Salah satunya begini, ya Allah saya melihat di Lauhil Mahfuz itu ada sekelompok umat ketika dia niat ini belum melaksanakan. Ketika dia punya tujuan melakukan perbuatan baik, tapi gak kelakon, kamu sudah menulis ganjarannya. Misalnya, aku kok misalnya nikmat punang omah ini, nek ketemu wong muslim, aku pengen ngucapno salam. Tiba-tiba kalau wong sepi kayak dalan. Itu sudah ditulis sama Allah Ta'ala, walaupun dia tidak mengucapkan salam. Terus kebalikannya ya Allah, ketika umat itu dia kebalikannya ini, niat untuk melakukan maksiat, tapi gak kelakon, engkau tidak menulis dosanya. Misalnya, bariki, aku tak togel misalnya, aku tak mendem. Lah kok pengajiannya Habib Dawa ceramah wis gak ono waktune. Nggih, gak ono waktune wis mulai, delok TV wae enak. Acarane napa sakniki sing TV? Kulfi mbok napa niku nggih? Mbok kulfi mbok napa niku? Wis delok kulfi wae timbangi ngerasani misalnya. Tapi wis niat sama Allah Subhanahu wa taala boten ditulis dosane karena tidak kelakon. Tapi kebalikannya, niat ngelakoni amal saya tidak berhasil dilakukan, sudah ditulis ganjarannya. Nabi Musa tanya, itu untuk umatku ya Allah? Bukan, itu untuk umatnya Ahmad. Kula panjenengan itu dimanja. Sampai terakhir Nabi Musa kesel. Ya wis nek ngono kabeh kok kena umat Kanjeng Nabi Muhammad, aku gak paten dadi nabi. Dadi no aku umat Ahmad ngono. Saya mau jadi umatnya Ahmad gak paten dadi nabi. Lho sing iri niku kelasé para nabi. Nah, terakhir ada nikmat yang melengkapi dua nikmat itu. Nikmat Islam dan nikmat dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Niku pun ageng luar biasa. Tapi kalau kita punya satu nikmat ini akan melengkapi keduanya, yaitu nikmat ilmu. Niki wonten pengajian kitab, wonten pengajian insyaallah diadakan insyaallah. Ilmu itu akan melengkapi. Wonten kula terangaken, saking pentingnya ilmu. Kita kalau beragama Islam kan kita mau tidak mau melaksanakan syariat. Yang jadi perintahnya Allah mau tidak mau harus dilakukan. Yang jadi larangannya Allah sama Nabi Muhammad mau tidak mau ditinggalkan. Salah satu perintah misalnya sholat. Sholat itu kudu ngilmu, tahu rukun-rukunnya, tahu syarat-syaratnya, perkara yang membatalkan sholat. Misalnya kita mau puasa besok ini, wajib kan puasa itu? Wajib, kita harus ngilmoni. Karena begini, kalau kita tidak tahu ilmunya, misalnya kok wonten tiyang, misalnya contoh gambaran puasa, ngelek riak, dahak niku lho, riak, ngelek riak niku batal apa boten? Lho niku mazhab Syafi'i mengatakan batal. Kalau riaknya sampai ke batas luar itu makhraj huruf ha atau kho.
Kalau sudah sampai situ ditelan lagi haram hukumnya menelan dahak dan batal puasanya. Terus wonten tiyang memang boten ngertos, dia tidak tahu. Dia tidak tahu nek ngelek riak iku batal nopo. Puasa lu aja nggak ngerti. Apakah ketidaktahuannya itu bisa jadi alasan? Ulama menjawab, tidak bisa menjadi alasan kecuali dua orang ini. Siapa dua orang ini? Berharap pembuku aku ngono ya. Yang pertama, coba dijajal lagi. Orang yang baru masuk Islam. Nah, kalau panjenengan pun Islam, mulai lahir pun Islam, berarti kita tidak masuk yang ini. Nah yang kedua ini mungkin mudah-mudahan sing iki. Orang yang dia tinggal jauh dari ulama. Artinya tidak ada yang bisa ngajarkan dia ilmu fikih. Di sini mereka pirang-pirang kiai ake, ustadz ake, alumni pondok pesantren kata. Jadi kita tidak bisa jadi alasan ketidaktahuannya. Nanti kita di akhirat misalnya, kok ternyata dia puasa, setiap hari puasa, tapi ada hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak tahu, dia lakukan, nanti di akhirat tetap dituntut sama Allah Ta'ala. Bu, misalnya Bu Ibu Sri, Sri, kalau ada kesamaan nama tidak disengaja, biasanya kan kalau ngomong ya, Ibu siapa ya, Markona apa ya jadi, maksudnya Markona, ganti malih lah, ganti malih. Misalnya Bu Markona, Markona, awakmu kok gak poso selama 10 tahun? Duh, pripun tuh Gusti Allah? Yang meninggal. Misalnya Bu Markona itu ditakut di Gusti Allah, awakmu gak poso 10 tahun? Duh, pripun tuh Gusti Allah? Kulo nggih poso. Setiap tahun saya puasa, kok saya dianggap tidak puasa? Akhirnya dijawab, iya kamu puasa. Tapi kamu ketika puasa ada hal yang membatalkan puasa, kamu lakukan. Lah kula mboten semangat, kula mboten ngertos. Tetap nanti diminta pertanggungjawaban, tidak bisa menjadi alasan. Salahmu dewi kok gak ngerti, gak ngaji dah. Lah kamu tidak ngaji kan banyak kiai, kenapa tidak tanya, kenapa tidak mau belajar? Kenapa tidak ngilmoni? Lho niku sik poso siang, belum sholatnya, belum zakatnya. Misalnya zakat, kewajiban zakat, wis tak kekno dulurku wae wis. Itu kan bermasalah itu. Boleh atau tidak loh, karena nanti itu bermasalah. Makanya ketika kita melakukan itu berbahaya nanti. Kalau kita tidak punya ilmunya, waduh Habib iki meten-meten. Boten meten-meten ini memotivasi. Di sisa waktu yang ada kita perbaiki. Nah sisa apa yang sebelumnya itu bagaimana Habib? Insya Allah kita minta ampunan sama Allah Ta'ala. Allah Tuhan yang punya rahmat, rahmatnya melebihi dosa kita. Gitu betul. Kita minta ya Allah sekarang saya nyatakan bersalah. Wis sisa usia, sisa kesempatan yang ada saya mau belajar. Saisoni. Makanya penting. Saya kalau di mana-mana ini pengajian saya rutinan dimanapun, kalau sudah mau puasa tak ganti pengajiannya. Kita tak tutup kabeh. Belajar bab puasa hukum fikih. Kita bahas syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat sah puasanya, rukun-rukun puasanya, perkara-perkara yang membatalkan puasa, masalah-masalah yang terkait. Saya liburkan pengajiannya, baca itu. Supaya nanti ketika puasa ngilmu ini sudah tahu ilmunya. Oh ini membatalkan puasa, jadi tahu. Maka tidak bisa saya lakukan. Kan begitu, penting loh. Nah ini tadi, nikmat ini ilmu melengkapi nikmat pertama yaitu Islam. Terus melengkapi nikmat yang kedua jadi umatnya Kanjeng Nabi. Kalau diri kita ada ilmu berarti kita ulama. Begitu betul? Ulama adalah pewarisnya Nabi. Berarti naik derajat. Bukan sekedar umatnya Nabi, tapi pewarisnya Nabi. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup saja doa sampai maghrib akhirnya ya. Ini pulau pun derdek nih sampun nonton pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hidayah, diberi kekuatan, diberi semangat, selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung pada pertanyaan saja nih. Langsung kepada pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, saya mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ketika datang haid saya tidak puasa. Begitu juga melahirkan anak. Sampai sekarang saya belum mengganti puasa qadha. Paham maksudnya gini? Jadi dia pernah tidak puasa,
kodok, ada kewajiban kodok tapi tidak dikodok. Sampai sekarang saya belum mengkodok. Sampai saya lupa berapa hari jumlah puasa yang saya tinggalkan karena sudah bertahun-tahun lamanya. Bagaimana caranya saya mengkodok puasa yang sudah ditinggalkan? Pertama, orang kalau ada kewajiban kodok puasa, ya kodok puasa, kalau dia tidak mengkodoi puasa itu sampai masuk Ramadan lagi, misalnya ini 2 hari lagi masuk Ramadan, kira-kira ngoten nggih. Ada seorang perempuan dia punya utang 7 hari, gak dikodok-kodok sampai masuk Ramadan lagi, maka bagaimana status 7 harinya itu? Tetap wajib dikodok, plus ada kewajiban baru. Setiap harinya wajib membayar fidyah, mengeluarkan beras 1 mud, kira-kira 7,5 ons. Duduk terus bar, oh wis mlebu Ramadan maneh, berarti wis ilang ngoten. Boten ya. Terus pitung dino ilang ngoten boten, tetap wajib 7 hari punya utang 7 hari. Kok ternyata dia haid lagi 7 hari, ya 14 hari. Yang 7 hari tanpa mengeluarkan mud, yang 7 hari kan sisa yang dulu. Yang 7 hari wajib setiap harinya mengeluarkan satu mud, yaitu 7,5 ons beras. Berasnya itu yang kita makan. Berasnya api, sing ditoro terus beras-beras sing biasa tidak boleh. Jadi ukuran berasnya itu yang kita konsumsi, yang kita makan, itu yang kita berikan, yang kita keluarkan fidyahnya. Itu pertama begitu ya. Kemudian masalahnya sekarang wis suwe, aku wis tahunan gak tak kodok sampai sekarang. Wis bertahun-tahun, wis 5 tahun, 6 tahun, piro jumlah utangku ini, wis gak ngerti. Pertanyaannya bagaimana saya mengkodoknya? Begini, kewajibannya jenengan tetap harus mengkodok. Sampai kapan pertanyaannya? Sampai Anda merasa yakin atau punya dugaan kuat. Nah, harus yakin tapi punya dugaan kuat. Kalau sudah selesai kodok terus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20, sampai 21, sampai 25. Terus mikir, kira-kira saya ini sudah yakin atau punya dugaan kuat? Sudah ya, berarti sudah selesai. Tapi misalnya sampai 25, ketoke kok akeh ya wis 5 tahun, modelnya sih turun. Ya terus kodok. Oh masih belum, ya terus sampai yakin atau dugaan kuat sudah selesai, baru selesai. Jadi saya mengatakan mohon jawaban dan nasihatnya. Terima kasih. Ini sebagai pelajaran. Sudah kita nyatakan, kita minta ampunan sama Allah Ta'ala, kita bertobat, kita berusaha sekarang untuk mengkodok. Kodok saja terus 1, 2, 3 terus sampai kapan? Sampai kita, hati kita ini, kita mau meminta fatwa sama hati kita, sampai hati kita mengatakan, merasa bahwa ini sudah cukup. Bisa dipahami nih pertanyaan ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati, saya mau bertanya, akikah yaitu sedekah memotong binatang, sampai dijelaskan juga akikah begitu. Anak laki-laki kan sudah masyhur begitu kan, memotong binatang kambing. Kalau anaknya laki berapa? 2 ekor. Kalau anak perempuan 1 ekor. Lebih utama disunahkan dagingnya dibagikan, disedekahkan berupa masakan yang sudah matang. Itu perbedaannya akikah kali kurban. Kalau akikah sunnahnya matang, dimasak disi baru dibagikan. Tapi kalau kurban jangan dimasak, dibagikan mentah. Maaf Ustaz, bila tulisan yang saya tulis di atas boleh atau tidak menurut ajaran agama, ini pertanyaannya. Dan tuntunan Rasulullah SAW kita berakikoh, tapi diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jawabannya boleh. Jadi disamakan atau dikiaskan, dianalogikan dengan kurban. Kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal boleh. Akikoh pun boleh. Kenapa? Karena akikoh itu kan termasuk sedekah. Satu gambaran dari gambaran sedekah. Kita bersedekah untuk orang yang meninggal, pahalanya diberikan kepada beliau yang meninggal, kan boleh. Ya tidak masalah. Karena akikah itu termasuk sedekah. Sedangkan sedekah kepada orang yang meninggal itu hukumnya boleh. Tadi ini ada pertanyaan, bagaimana caranya membayar fidyah yang benar menurut tuntunan Rasulullah SAW.
Saya mempunyai ibu yang sudah tua, kira-kira umur 85 tahun lebih, sudah tidak mampu berpuasa. Saya sebagai anaknya akan menanggung dengan membayar fidyah supaya hati saya mantap dan tidak ragu-ragu. Maka saya tanya lewat tulisan ini. Jadi begini, kalau ada orang yang sudah lanjut usia tidak mampu puasa, karena begini, syarat wajibnya puasa itu dia mampu mengerjakan puasa. Orang yang tidak mampu seperti orang yang lanjut usia, tidak mungkin disuruh puasa ya 3 hari berangkat, berangkat dipaksa puasa. Atau orang yang sakit menurut dokter ini tidak mungkin sembuh, tidak mungkin berpuasa. Dia tidak wajib melakukan puasa, tapi kewajiban puasanya diganti dengan fidyah tadi 7,5 ons. Ini mau digenapkan 1 kilo lebih baik, lebih baik. Itu kewajibannya untuk siapa? Pertama, diambilkan dari hartanya beliaunya. Jangan kita yang jadi anaknya mengeluarkan, jangan dulu, kecuali kalau beliau rela. Atau kita sebagai anaknya ngasih kepada bapaknya, ini beras tak kayak no bapak untuk dikeluarkan fidyah, boleh kita keluarkan. Jadi yang wajib keluarkan siapa? Ya yang tidak puasa tadi, yang lanjut usia, dari hartanya dia, karena kewajibannya dia, bukan kewajiban kita. Dan kita tidak boleh menggantikan karena dia masih hidup kan. Jadi kita yang apa? Kita yang apa mengambilkan dari itu. Makanya begini. Kenapa? Tidak mampu membayar fidyah, boleh sekarang anaknya. Kalau tidak mampu membayar fidyah, tidak ada hartanya, anaknya memberikan kepada bapaknya untuk dikeluarkan fidyah, atau langsung boleh, atau langsung juga boleh. Jadi begini, kadang-kadang salah paham. Kalau orang ini pentingnya dari harta ya, ada orang meninggal, nggak boleh kita langsung membagi hartanya. Masih ada kewajiban yang terikat, misalnya masih ada zakat, ada kewajiban haji yang belum dilaksanakan, itu disisihkan dulu. Baru sisanya dibagi itu terakhir nanti, ojo bingung bagi wae. Ada kewajibannya. Jangankan begitu, untuk peralatan itu, untuk beli kain kafannya, untuk biaya memandikannya, semuanya harus diambilkan dari uangnya mayit. Tidak boleh kita terus tutup lemari ini kayak bagi-bagian, tidak. Diambilkan dulu untuk keperluan itu, urus jenazah. Ada utang tidak? Utang dia antara dia sama Allah Ta'ala, kewajiban zakat misalnya, kewajiban haji. Terus ada masalah tidak sama orang lain? Ada utang tidak? Oh ada utang, oh ada wasiat. Selesaikan semuanya. Kalau sudah selesai baru dibagi. Baru dibagi. Sama kewajiban fidyah ya dari uangnya orang tua tadi itu. Kira-kira begitu gitu. Kira-kira begitu. Ini tidak apa-apa kan penutupan sampai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, boleh atau tidak menurut tuntunan ajaran agama Islam, seseorang memberi zakat mal atau zakat fitrah diberikan kepada orang selain agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh begini berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti kita dianggap belum mengeluarkan zakat. Padahal ngetokno apa? Sudah mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hartanya, tapi dianggap belum mengeluarkan karena kita berikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Assalamualaikum Habib Muhammad yang saya hormati, saya ingin bertanya. Tanah yang dimiliki dan mobil harus wajib buka zakatnya atau tidak? Ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tanah tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mobil juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali kalau didagangkan. Berarti masuk zakat tijarah. Jadi harta-harta yang tidak wajib dizakati, dia bisa kena kewajiban zakat kalau didagang. Ditijarahkan itu bagaimana? Kita kelola dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Ikuti tijarah namanya. Rental. Apa? Dirental. Dirental misalnya.
Kalau misalnya mobilnya wajib enggak? Aku duwe motor Beb 99 kayak Asmaul Husna. 99. Jejer. Wajib enggak saya keluarkan zakatnya? Ben tahun siji, ben tahun sian enggak. Mobil itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati, kecuali kalau dikelola, didagangkan, diputar duit motornya digunakan untuk dirental misalnya, dan nanti hasilnya wajib dizakati begitu. Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya banyak. Beliau curhat itu, saya tidak bermaksud menyombongkan diri atau pamer, betul. Mudah-mudahan diberi rezekinya ditambah terus sama Allah Taala. Terakhir nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya jawab mati, saya mau bertanya. Seseorang yang sholat berjamaah di masjid atau musola, ketika sholat sudah dimulai, sudah 2 rakaat, tiba-tiba mendadak di sekitar kita ada jamaah yang jatuh hingga tak sadarkan diri. Yang saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Saya meneruskan sholat atau menolong orang yang jatuh? Meneruskan sholat orang jatuh. Ini mau kejet loh misalnya, ya bentuk dasarnya kejet. Bagaimana agama kita itu lebih memprioritaskan hifdzun nafas, menjaga nyawa. Dalam rangka untuk menjaga nyawa saja, ini ya saya cerita untuk menjaga nyawa saja. Perbuatan yang haram itu boleh dilakukan. Saya misalnya Beb, kalau saya ini tidak makan, saya mati. Tapi saya tidak menemukan apa-apa lagi kecuali daging babi. Boleh tidak saya makan daging babi? Kalau tidak makan ini saya mati loh Beb. Boleh apa enggak? Oh tidak boleh, babi kok haram loh, berangkat. Meninggal dia akan meninggal. Yang haram boleh dilakukan dalam rangka kita menyelamatkan nyawa. Hukum membatalkan sholat kalau tidak karena apa-apa tidak boleh. Kalau sholatnya wajib nih ya, ini bicara sholat wajib. Kalau kita sudah masuk sholat wajib, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak boleh dibatalkan kecuali kalau ada udzur. Salah satu udzurnya adalah dalam rangka menyelamatkan orang yang tadi kejar-kejar tadi itu. Ojo pura-pura gak ngerti, biasa kata khusyuk, dikejar-kejar langsung khusyuk seketika. Ini enggak, terus. Kita batalkan sholatnya. Kita puasa, nek nyelem terus masuk ke dalam hidung, ke dalam telinga hidung, batal nggak puasanya? Batal puasanya, tapi nek ngomong kelok. Waduh, aku ini renang batal puasa, aku nek mlebu kuping. Wes gak usah jawab-jawab, meninggal ini. Dosa kita berdosa karena kita jadi sebab meninggalnya orang, dosa besar itu. Kita jadi sebab meninggalkannya orang. Syariat harus ngalah dalam rangka menyelamatkan nyawanya orang, karena agama kita itu begitu, menyelamatkan. Bisa dipahami nih, ada tambahan. Boleh apa tidak kalau ada kamar mandi di kamar tidur? Boleh, tidak masalah. Di masjid boleh ada kamar mandi. Ya, tanah wakaf misalnya, saya wakafkan tanah ini misalnya. Ini masjid ya, semuanya masjid. Boleh nggak? Misalnya, kalau saya wakafkan jadi masjid, berarti kan harus jadi masjid. Terus piye dilongi? Masjidnya sak menit tok. Tanah yang tadi diwakafkan dibangun parkiran, dibangun jeding, kan statusnya masjid. Nah, terus piye masjid kalau sing nguyu di kono. Padahal itu kan tanah masjid kan? Boleh atau tidak boleh? Karena dalam rangka untuk fasilitas masjid kan, untuk mendukung terjadinya kegiatan di dalam masjid, harus ada kamar mandinya, harus ada tempat parkirnya. Padahal itu ngelongi tanah wakaf. Boleh apa enggak itu? Boleh, apalagi rumah biasa di kamarnya ada jedingnya, lebih bagus malahan, apalagi kalau suami istri. Tidak ragu-ragu keluar kamar kalau malam-malamnya ya, untuk mandi janabah misalnya, lebih bagus begitu. Kalau kita ke hotel saja cari yang hotel apa, kamar mandi di dalam, iya enggak? Boleh, tidak ada masalah. Bagaimana hukum puasa sunnah bagi anak yang belum balik? Hukum puasa sunnah kalau kita dalam rangka mendidik, tidak masalah. Kalau kita mendidik, mengajarkan anak kita, dia belum balik, dia belum dapat ganjarannya kena kita. Ganjarannya kena kita. Itu kalau puasa sunnah. Saya mau berikan catatan ini, sedikit nyambung. Syarat wajibnya puasa balik berakal. Berarti anak kecil belum wajib. Tapi kalau kita punya anak usia 7 tahun, wajib bagi orang tuanya memerintah anaknya untuk puasa Ramadan. Jadi kalau kita punya anak yang umur 7 tahun,
kita wajib wajib oleh syariat kita memerintahkan anak kita untuk puasa. Kalau kita tidak memerintahkan, kita dosa. Kita berdosa, diperintahkan anaknya. Ini dalam rangka latihan. Dia belum balik, nanti kalau balik belum tahu poso akhirnya kaget. Wis bar wajib saya lagi latihan. Tak bingung namanya, akhirnya terbengkalai nanti. Nah, dilatih umur 7 umur 7 tahun. Sudah ada lagi mau bertanya? Monggo sekalian. Dia diberikan langsung 1 bulan atau tiap-tiap hari, dan 1 orang itu bisa mendapat 5 kali. Mendapatkan sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Kok fidyahnya kan harus dikeluarkan setiap hari, harus setiap hari. Tidak boleh pokoknya menisan dari siji. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, tidak masalah di luar mazhab Syafi'i. Jadi boleh tidak berikut itu? Jangan dulu, kecuali kalau jaringan misalnya repot segala macam tidak memungkinkan, baru ikut pendapat itu. Tapi kalau bisa dikeluarkan setiap hari ya setiap hari. Karena kan kenapa sih dibalik hikmah kewajiban fidyah? Kenapa? Karena kita itu ngasih makan orang yang tidak mampu poso. Begitu kita ngasih dia. Harus dalam keadaan mentah, tidak boleh dimasak. Ya, tidak boleh dimasak mentah. Jadi beras, masih bentuk beras. Apa tadi ada lagi yang? Oh, 1 orang 5 boleh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Ada lagi? Saat puasa Ramadan atau puasa biasa ya kita kan minum rasa-rasa waktu buka. Terus dan rasa-rasa itu sampai kita puasa di siang hari masih ada rasa. Jadi suka seger ya. Biasaan seandainya kita nalan ludah ya. Kan jadi hukum menelan ludah itu boleh, tidak batalkan puasa kecuali 3 ini. Lidahnya masih murni, tidak kecampur yang lain. Kecampur itu kalau kecampur ada bentuknya loh ya. Tapi kalau sekedar aroma ya aroma saja. Ludahnya masih murni, aroma saja itu. Kemudian yang kedua ludahnya harus suci. Misalnya tidak suci bagaimana Bib? Gusi kita berdarah, kecampur sama ludah, kita telan batal itu. Terus yang ketiga, kalau masih dalam tempatnya, masih di mulut. Misalnya nih, mohon maaf. Kalau sudah keluar, dolenan itu ditaruh sini, itu dilek lagi, batal itu. Itu batal. Nah, terkait dengan aroma ini misalnya, kalau aroma ini saya terangkan sedikit ya. Yang membatalkan puasa itu kalau masuknya sesuatu ke dalam itu 3. Harus ada bentuknya, benda. Terus masuknya melalui anggota tubuh yang terbuka, hidung, telinga, mulut, ya enggak? Dan seterusnya pokoknya yang terbuka. Kemudian yang ketiga sampai ke dalam. Kalau mulut berarti sampai ke lambung, kalau hidung sampai ke otak. Biasanya kalau kita pernah ngeluh, lah sampai ke situ, sampai batas dalam koisum, sampai sini. Pangkal hidung sampai pangkal hidung. 3 unsur ini kalau terpenuhi baru batal. Kalau tidak terpenuhi, tidak batal. Contoh misalnya, masuk sampai dalam melalui rongga terbuka, tapi bukan benda. Misalnya asap. Biasanya kalau ada asap-asap itu wangi, dupa-dupa, masuk ke dalam. Batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena yang masuk baunya sate, asapnya sate, ya. Asapnya sate, piwai sate ini ya. Ngaruh sampai di debel lumayan, ya lumayan. Itu tidak batal. Kenapa? Karena yang masuk bukan berupa benda, berupa asap. Nah contoh yang lain, kalau yang masuk berupa benda, masuknya ke dalam, tapi bukan melalui anggota tubuh yang terbuka. Nah, niki pertanyaan, Beb, kalau suntik bagaimana lah ini? Suntik, infus, kalau nanti sekarang vaksin misalnya itu, masuk ke dalam kan? Yang dimasukkan benda cairan itu, tapi masuknya bukan melalui anggota tubuh yang terbuka, maka tidak batal. Tapi ada pendapat ulama itu yang menurut itu ada pendapat ulama yang menyatakan batal. Jadi kalau bisa diusahakan malam kita suntiknya, infusnya ya bisa, ya lebih baik.
Tapi kalau tidak misalnya vaksin ada jadwalnya, pas oleh jadwal awan, kan kita tidak bisa menghindari, ada masalah kita melakukan itu. Kalau bisa diusahakan malam, malam bisa dipahami nih. Ibu-ibu capek nih ya, saya minta maaf kalau ini panjang. Tapi tidak apa-apa, pertemuan yang lama nanti berakhirnya enak ya. Amin. Insyaallah. Monggo, satu lagi. Sambun. Pernah ada lagi. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kaqala salatu wa ighfir dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna ila bil qiyamah afina min bala'ik wa dhufna fi qada'ik wa hab lana ma wahabta li awliya'ik wa wasi'na shukran ni'maik wa al-baqa ayyamin wa sa'atayn wa hidayaik ahadana wa taradana wa qabul min amalina يا من يقبل توبة عباده ويرفع عن السيئات اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعن على الصيام والقيام وجنبنا من الذنوب والآثام وأعن على تلاوة القرآن ووفقنا ليلة القدر التي هي خير ما شاء الله من سبب به وتعمد ليس الرجال وتمحمد في قلب يوسف والأبدار قلب محمد وماذا في قلب وعجب وعلي فضلك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.